Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan tutorial online minggu yang keempat ya, atau sesi yang keempat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen EKMA 4434 kelas 283. Masih bersama saya tutor Inyoman Suarmita SE MSI. Nah, di pertemuan sesi keempat ini seperti biasa akan ada tugas diskusi. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugas diskusi sesuai dengan eh, tanggal dan jatuh tempo dalam penguploadan tugas tersebut. Jadi silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kriteria waktu yang telah ditentukan. Nah, di sesi keempat ini juga ada materi sudah disiapkan di website elearning.ut.ac.id. Silakan dipelajari, kemudian jangan lupa rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi daftar hadir dan membaca rancangan aktivitas tutor dan satuan acara tutorial. Itu silakan dibaca, dipelajari, kemudian materi-materi yang masih relevan atau yang masih berkaitan dengan materi yang kita bahas di sesi 4 ini silakan teman-teman juga pelajari secara mandiri. Nah, di sesi 4 ini kita akan membahas mengenai pengembangan sistem informasi. Jadi pengembangan sistem informasi di minggu yang keempat ini diharapkan nanti setelah teman-teman mahasiswa mempelajari tentang pengembangan sistem informasi, nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang siklus hidup pengembangan suatu sistem. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui metode pengembangan sistem informasi terstruktur. Kemudian silakan teman-teman juga aktif untuk berdiskusi ya, jangan lupa nanti akan dinilai tugas diskusi yang teman-teman kerjakan. Nah, kita bahas tentang sistem pengembangan informasi ya secara garis besar, bahwa tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi atau System Development Life Cycle atau sering disingkat dengan SDLC mempunyai beberapa tahapan. Jadi ada beberapa tahapan tentang bagaimana suatu sistem informasi itu dikembangkan di suatu perusahaan. Nah, secara garis besarnya yang pertama itu tahapan yang pertama ada namanya analisis sistem. Jadi tahapan analisis sistem ini dilakukan oleh analisis suatu sistem informasi, yaitu orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Jadi sistem teknologi informasi yang digunakan sangatlah kompleks sehingga membutuhkan analisis sistem agar dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Kemudian di tahapan analisis sistem ini ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama studi pendahuluan. Nah, kenapa studi pendahuluan ini penting? Karena studi pendahuluan ini kita ingin memperoleh hasil pemahaman sistem secara awal ya, tentunya memperkirakan biaya yang kita harus keluarkan dalam membuat suatu sistem. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi ini dengan cara mempelajari jenis ruang lingkup dan pemahaman awal proyek. Kemudian di tahapan yang berikutnya ada namanya studi kelayakan. Jadi studi kelayakan ini yaitu studi kelayakan teknologi, kemudian studi kelayakan ekonomis, studi kelayakan legal, studi kelayakan operasi, dan studi kelayakan sosial. Nah, tahap berikutnya yaitu tentang mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai. Jadi jika sistem teknologi informasi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah di sistem lama supaya dapat diperbaiki di sistem yang akan dibuat atau sistem baru yang nanti dikembangkan guna untuk menjawab permasalahan yang ada pada sistem sebelumnya. Kemudian tahapan berikutnya ada menganalisis hasil penelitian. Jadi penelitian yang sudah diperoleh itu dilakukan analisis. Analisis ini terkait kelemahan sistem yang lama dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai.
Nah, itu yang tahapan pertama tentang analisis sistem. Kemudian yang kedua ada namanya tahapan selanjutnya, yaitu perancangan sistem. Jadi tahap perancangan sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran secara umum mengenai kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika. Kemudian yang kedua, memberi gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Itu yang di bagian perancangan sistem. Kemudian yang ketiga, tahap selanjutnya adalah implementasi sistem. Tahap ini merupakan tahap untuk meletakkan sistem supaya siap dioperasikan atau digunakan. Terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu yang pertama mempersiapkan rencana implementasi, yang kedua melakukan kegiatan implementasi. Jadi melakukan kegiatan implementasi ini berupa memilih dan melatih personil, kemudian memilih dan mempersiapkan tempat dan lokasi sistem ini akan ditempatkan. Kemudian yang ketiga, mengetes sistem. Jadi sistem yang sudah kita buat itu perlu dilakukan pengetesan supaya berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, melakukan konversi sistem. Yang berikutnya, menindaklanjuti implementasi. Nah, tahap selanjutnya yaitu operasi dan perawatan sistem. Sistem ini dinamakan operasi dan perawatan sistem atau sistem operation and maintenance. Jadi suatu sistem perlu dirawat karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Kemudian sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem tersebut. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Jadi kalau ada perubahan lingkungan luar, sistem itu harus cepat adaptif, cepat merespon dan cepat melakukan perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang berikutnya, sistem perlu ditingkatkan. Jadi secara reguler itu sistem perlu dilakukan maintenance agar mampu bekerja secara maksimal ya. Jadi kalau sudah digunakan beberapa bulan, itu tentunya sistem akan mengalami suatu kemunduran atau kelambatan dalam proses pengoperasiannya. Hal itu yang kita perlukan adanya suatu maintenance agar sistem tersebut tetap berguna dan berfungsi secara maksimal dalam mendukung tujuan organisasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode daur hidup sistem. Kelebihan dari metode daur hidup sistem ini, yang pertama, menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan sistem. Yang kedua, akan memberi hasil sistem yang baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Itu kelebihannya. Adapun kekurangan dari daur hidup sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya menyediakan tahapan-tahapan saja, tetapi tidak menyediakan metodologi untuk mengembangkan sistem. Kemudian hasil dari pengembangan sistem sangat tergantung dari hasil di tahap analisis, sehingga jika terdapat kesalahan analisis akan terbawa terus dengan hasil sistem yang kurang memuaskan. Jadi sangat penting kita merumuskan di bagian pendahuluan. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan waktu lama untuk pengembangan dari sistem ini. Yang keempat, dibutuhkan biaya relatif lebih besar dibanding metode lainnya. Hasil dari sistem tidak luas untuk dimodifikasi karena perlu dilakukan analisis kembali. Nah, itu beberapa materi yang kita akan pelajari teman-teman di sesi yang keempat ini. Jadi tetap semangat untuk mengikuti tutorial online mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, sehingga teman-teman bisa memperoleh nilai maksimal di akhir pertemuan, dan nilai tutorial online teman-teman ini juga dapat berkontribusi dalam nilai ujian akhir semester teman-teman. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih.